بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam terdapat waktu mustajabah untuk berdoa. Menurut para ulama, setidaknya ada 5 waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dengan demikian, seorang seyogyanya memanfaatkan waktu yang mustajabah ini untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah bagian dari aktivitas seorang muslim sebagai pengakuan akan kehambaan diri. Berdoa bukan semata-mata tentang pengabulan harapan, tetapi juga eksistensi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivitas berdoa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti adab dan waktu yang mustajabah untuk berdoa. Mengetahui adab dan waktu mustajabah saat berdoa adalah bagian dari ikhtiar manusia. Adapun anggapan bahwa doa tidak sekedar tentang pengabulan harapan, tetapi juga pengakuan sebagai hamba, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Yusai, dari An-Nu'man bin Bashir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, dina. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menginformasikan bahwa doa adalah bagian dari ibadah. Siapa saja hamba yang tidak berdoa kepada Allah, maka ia dianggap sombong dan hina. Itulah alasan mengapa seorang hamba harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada 5 waktu mustajabah untuk berdoa, yaitu pertama, pada sepertiga malam. Wahai sahabat, di waktu tersebut Allah memudahkan doa seseorang hamba untuk dikabulkan, karena pada saat itu pintu-pintu langit terbuka, sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyampaikan melalui penuturan sahabat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malamnya ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama. Kemudian Allah berfirman, saya adalah Raja. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Dan dia masih saja berfirman seperti itu sampai fajar menyingsing. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, setiap lepas sholat fardu. Dalam sehari, setiap muslim melaksanakan ibadah wajib berupa sholat sebanyak 5 kali. Di waktu itulah sebaiknya ia menyisihkan waktunya untuk berzikir dan berdoa sebanyak-banyaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya,
"Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar?" Beliau bersabda, "Doa di tengah malam terakhir, serta setelah sholat wajib." Yang ketiga, jeda antara azan dan iqamah. Wahai sahabat, di antara azan dan iqamah, seseorang yang mendengar azan lalu berdoa khusus mendengarkan azan disunnahkan untuk memperbanyak doa. Ini juga yang menjadi dalil untuk beberapa orang yang memperbanyak pujian dan sholawat sebelum melaksanakan sholat, sebagaimana yang terjadi di beberapa suara atau musola. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Doa antara azan dan iqamah adalah doa yang mudah diijabah. Maka berdoalah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Yang keempat, saat hujan turun. Hujan turun adalah bagian dari rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hujan, seorang juga disunnahkan untuk memperbanyak doa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dua hal yang tidak ditolak: doa pada saat adzan atau setelahnya, dan sedang hujan. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani. Yang kelima, di hari Jumat. Pada hari Jumat, seorang muslim disunnahkan untuk memperbanyak membaca sholawat, berdoa, melakukan aktivitas bersih-bersih seperti potong kuku, mencukur bulu, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Beliau bersabda, "Pada hari Jumat itu ada suatu saat, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan sholat. Lalu dia berdoa tepat pada saat tersebut, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 5 waktu yang mustajabah untuk berdoa. Meski sejatinya kapanpun kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan mengabulkannya. Akan tetapi, setidaknya di waktu-waktu tersebutlah ada keistimewaan tersendiri. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.